agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah keluarga besar Generasi Unggul Nusantara. Bersyukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan izinkan buat kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita, bersyukur buat hari-hari yang kita lewati bersama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini.
Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih bisa memuji menyembah Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Mari berkati kami semua Tuhan. Karena lebih baik satu hari kami ada di rumah-Mu daripada 1000 hari kami ada di tempat lain. Ini kerinduan kami sore ini Tuhan. Mari berkati urapi kami semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita angkat pujian ini. Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan sore ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup
semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia, agungkan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak dipuji. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, bersama malaikat-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Surga bumi menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau sebab Engkau Raja kami. Engkau Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Dan sore ini kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipuji sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami umat-Mu sore ini Tuhan. Kami menaikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Mari berkati urapi kami semua Tuhan. Sebab sore ini Tuhan kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sebab lebih baik satu hari kita ada di rumah Tuhan daripada 1000 hari kita ada di tempat lain. Amin. Mari sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian terbaik kita bagi Dia. Haleluya. Mari bersama, ayo, mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Berikan pujian terbaik kita kepada Dia hari ini. Sebab hati kita girang ketika mendengar suaranya. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Sekali lagi hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang
datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan, sebab lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Ayo Bapak Ibu sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Bawa nyanyian syukur kami Tuhan, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan, sebab lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik daripada berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Haleluya, Bapak puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita dan biarkan Tuhan berbicara kepada pribadi kita sore ini. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami rindu, kami menjadi indah di mata-Mu Tuhan. Kami rindu punya hati seperti-Mu Yesus. Mari selidiki hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Amin. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Bapakku mau indah, Bapakku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hias seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku, seperti Yesus.
Ini kerinduan kami Tuhan, mau indah di matamu. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hias seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Yang selalu menyukakan hatimu. Yang selalu Tuhan, yang selalu menyukakan hatimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami adalah menyukakan hatimu dari waktu ke waktu. Mari berkati urapi kami semua sore hari ini Tuhan. Karena kami sudah siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Joni. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam ibadah Keluarga Besar Generasi Unggul Nusantara. Dan saya akan melanjutkan khotbah saya pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang berbahagia dalam duka cita untuk seri yang pertama. Sekarang kita masuk pada seri yang kedua, makna berbahagia dalam duka cita. Waktu lalu kita sudah tiba pada pembahasan apa yang bukan duka cita rohani. Apa yang bukan duka cita yang seperti yang Alkitab maksudkan untuk konteks Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Mari kita lanjut. Saya akan mulai dengan membacakan ayat dasar kita, Matius pasal 5 ayat 4 dengan berbagai terjemahan. Matius pasal 5 ayat 4, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Untuk terjemahan AYT, diberkatilah mereka yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Nah, pembahasan yang lalu kita sudah berhenti pada yang bukan duka cita rohani. Saya review sedikit, ya. Apa yang bukan duka cita rohani? Yaitu perasaan sedih atau duka cita karena fokusnya mengasihani diri sendiri. Dalam istilah psikologi itu memiliki istilah self pity. Ya, minggu yang lalu saya sudah pernah membahas sedikit tentang self pity. Yang berikutnya, yang bukan duka cita rohani adalah orang yang mengasihani diri sendiri, yang menjual penderitaan atau masalah atau kesulitannya agar orang-orang di sekitarnya memperhatikannya dan menolongnya. Dalam penjelasan yang lain, orang seperti ini atau self pity atau suka mengasihani diri sendiri, orang yang melempar tanggung jawab
orang yang bersembunyi di balik penderitaannya. Dia menjual penderitaannya, dia menjual kesulitannya kepada orang, sehingga orang lain yang mengerjakan tanggung jawabnya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang bukan duka cita rohani adalah orang yang selalu memposisikan sebagai mental korban, victim mentality. Membuat Anda merasa selalu menjadi korban dari keadaan atau perbuatan orang lain. Jadi, orang-orang yang selalu merasa dialah korban dari peristiwa, dari perbuatan orang lain, perilaku orang lain kepadanya. Orang yang memiliki perasaan, dan perasaan dihasilkan dari mentalitas korban dan merasa tidak berdaya. Selalu tidak berdaya. Saya tidak bisa, Pak, yang lain saja. Padahal sudah kerja 3-5 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu yang bukan duka cita rohani, yang dalam istilah psikologi adalah self-pity. Dari semua emosi manusia yang paling tidak berguna dan menghancurkan diri manusia adalah sikap mengasihani diri sendiri. Ini menurut para psikolog. Jadi selalu ingin dikasihani. Kalau ada mungkin 100 orang di sekitarnya, dia pengen semua 100 orang itu mengasihani dirinya. Dan ini perbuatan dan sikap yang lebay. Ya. Kalau orang sudah dewasa, seolah-olah orang ini belum dewasa. Jadi umur 40 tahun, umur 50 tahun, atau umur 30 tahun, tapi perilakunya, perbuatannya seperti anak 8-9 tahun. Ya. Selalu menghindari tanggung jawab. Hidupnya hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Nah, itulah kurang lebih sekitar review saya terhadap yang bukan duka cita. Nah, sekarang kita masuk kepada lanjutan minggu yang lalu, tanda-tanda self-pity yang kronis. Ini tanda-tandanya. Yang pertama, orang seperti ini tidak tahan menerima keadaan sulit dan kekalahan. Dia tidak bisa mengalami kekalahan, dan dia tidak bisa menerima kesulitan atau kesukaran. Yang kedua, orang seperti ini kecanduan pada drama, mental cengeng dan mudah menyerah. Ya, orang seperti ini mudah mellow atau mudah baperan, bawa perasaan maksudnya. Biasanya ini berasal dari tipe pemikiran yang menyimpang, karena konsep mindsetnya salah tentang dirinya, mindsetnya salah tentang konsep hidup. Itulah sebabnya anak-anak harus dididik dengan benar. Dari kecil harus tahu siapa dia sebenarnya. Anak-anak harus dijelaskan bahwa kamu adalah manusia ciptaan Allah yang paling mulia, dan kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa hewan tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Karena hewan tidak bisa berhubungan dengan Allah. Allah tidak bisa berhubungan dengan hewan. Kenapa? Karena memang bukan levelnya. Allah hanya bisa berhubungan dengan manusia. Kenapa? Kitalah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka ketika seseorang menurunkan kualitas manusianya sebagai segambar dan serupa dengan Allah dengan berperilaku melempar tanggung jawab, tidak mau bekerja keras, tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya, selalu bersembunyi dalam penderitaan, menjual penderitaannya, tidak mau mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, selalu memiliki mental cengeng, minta dikasihani, minta orang lain yang mengerjakan tanggung jawabnya, maka orang tersebut sedang melakukan pengkhianatan atas kodratnya sendiri. Maka orang tersebut sedang menyangkali kodratnya sendiri. Dan itu bukan duka cita rohani, malah Tuhan yang berduka atas perbuatan kita. Kenapa? Kita mengkhianati Tuhan dengan perilaku sering meminta belas kasihan orang. Ya, berikutnya. Nah, tanda-tanda self-pity yang kronis yang berikutnya adalah kecanduan simpati dan belas kasihan orang secara berlebihan. Simpati menjadikan seseorang yang self-pity ini adalah kecanduan karena dapat memberikan seseorang kesenangan sesaat mendapatkan dukungan. Jadi kesenangan sesaat untuk mendapatkan dukungan, perhatian dan kemanjaan. Yang berikutnya, orang seperti ini cenderung mengisolasi diri. Merasa diri tidak berharga. Dia bermasalah dengan self-esteem-nya. Ya, dia bermasalah dengan konsep dirinya. Nah, orang seperti ini hanya berteman pada orang yang bisa memberikan perhatian menurut dia. Yang tidak pernah menegur, yang tidak pernah mendidik, dan tidak pernah untuk mendisiplinkan. Kenapa? Dia tidak mau untuk dia ditegur dan disiplinkan. Dia mau mencari orang-orang yang merasakan seolah-olah penderitaannya itu penderitaan yang tidak ada pada orang lain, cuma dia. Sehingga orang
tidak boleh menegur, tidak boleh memberikan disiplin. Ya, dia akan mencari orang-orang yang mendukung dia. Yang berikutnya, ciri-ciri atau tanda-tanda self-pity yang kronis, pikiran orang ini tertambat ke masa lalu. Dia itu terikat dengan pengalaman masa lalu. Dia akan terus marah, sedih, dan menganggap mengapa orang-orang di masa lalu, ya, dan orang di sekitar dia itu tidak mempedulikan dia. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, orang seperti ini juga punya masalah rendah diri. Tadi saya sudah sampaikan tentang dia tidak merasa tidak berharga, ya. Dia mengharapkan penerimaan dan pujian dari orang lain secara berlebihan dan tapi dia tidak mau untuk dinasihati dan diberikan teguran, ya. Nah, berikutnya, orang-orang seperti ini tanda-tanda berikutnya adalah menggunakan topeng. Topeng sikap mengasihani diri sendiri yang terus menyuarakan dan menceritakan kisah tragis kehidupan orang ini. Sehingga kisah tragisnya menjadi senjata dan cara untuk berlindung dari tanggung jawab. Dan menghindari diri dari sekumpulan orang-orang yang dia kenal. Kenapa? Orang-orang yang dia kenal sudah tahu, ya, kamu ini cuman pakai topeng, menjual kemiskinan, penderitaan supaya orang lain bantu kamu, tapi kamu tidak mau bekerja. Ah, itu kurang lebih seperti itu. Padahal dia hidup berfoya-foya misalnya. Media sosial dijadikan media untuk mempromosikan kesulitan orang tersebut. Coba kita cek, jangan-jangan kita menderita self-pity. Sering muat posting di media sosial tentang penderitaan, kesulitan, pergumulan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di rumah, semua diposting. Apapun diposting sama dia, kekurangannya, supaya orang lain bisa mengirimkan bantuan. Dan ini sangat menyedihkan kalau yang melakukan itu adalah guru, adalah pimpinan sekolah, orang tua, atau hamba Tuhan, ya. Nah, orang seperti ini tidak merasa layak untuk dikasihi. Permasalahan ini berakar dari rasa rendah diri, ya. Orang seperti ini memiliki kebiasaan buruk yang selalu mengaitkan setiap kejadian pada dirinya. Seolah-olah punya andil pada setiap kejadian, ya. Berikutnya, dia selalu punya insting berkompetisi atau bertarung yang kuat, tetapi tidak pernah mengakui kekalahannya. Di dalam bawah sadar orang ini, dia selalu merasa bersalah. Ya, kenapa? Karena mindsetnya salah. Nilai-nilai ajaran yang diterima salah semua. Kenapa? Selalu pengen yang dipuaskan adalah keinginan diri sendiri. Ya, orang seperti ini orang yang sulit untuk berkembang. Ya. Dia sulit menerima kesalahan pada apa yang sudah dia komitmenkan. Jadi sering dia menyalahkan orang lain, melempar tanggung jawab. Dan dia sering bersembunyi dengan membuat dirinya sebagai korban, ya. Playing victim namanya, istilahnya playing victim. Dia sering menjadikan diri sebagai korban. Dalam hal ini sikap mengasihani diri sendiri adalah sebuah pertahanan diri dan menjadi monster yang menghancurkan kesejatian diri sendiri. Ya, ini paling menghancurkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada makna berbahagia dan duka cita. Jadi, kita mulai bedakan mana yang kalau ketika kita menderita, kita bersedih, kita mulai merasa kayak, kok saya sedih, saya merasa saya korban. Beda dengan duka cita rohani, kita mengalami penderitaan, kita mengalami yang namanya kesedihan yang mendalam oleh karena yang berhubungan dengan kita merasa akan terpisah dari Allah ketika kita berbuat dosa. Itu beda. Sangat berbeda. Atau kita menderita karena kebenaran, mempertahankan kebenaran dan kita dianiaya, kita dihina, kita difitnah. Ah, itu beda. Sehingga kita merasa orang lain itu tidak mendukung kita karena kita melakukan kebenaran dan mereka mempersalahkan kita. Itu beda perasaan itu. Beda sekali. Ya. Nah, makna berbahagia dalam duka cita. Yang pertama, berduka cita karena kesadaran akan dosa. Yesaya 40 ayat 1 sampai 2 dan Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Jadi yang namanya duka cita yang benar atau duka cita rohani atau duka cita ilahi dalam konteks Matius pasal 5 ayat 4 adalah orang yang berduka cita karena kesadaran akan dosa. Pertanyaannya,
Siapa yang menyadarkan? Maka kalau kita membaca dalam Alkitab, Roh Kudus memiliki fungsi selain mengajar, selain menolong, selain mengingatkan, maka Roh Kudus memiliki fungsi menginsafkan seseorang akan dosa. Kalau Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, maka seseorang akan merasa bahwa, akan memiliki kesadaran bahwa memang dirinya adalah manusia berdosa. Dan dosa adalah persoalan paling besar. Sehingga seseorang yang disadarkan oleh Roh Kudus karena dosa, maka dia akan fokus bagaimana memiliki sikap untuk menyelesaikan persoalan dosa dalam dirinya. Dan ternyata Alkitab mencatat, tidak ada satu manusia yang bisa menyelesaikan dosa manusia selain satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya pikir ini jelas ya. Nah, duka cita ini adalah duka cita rohani yang lahir di dalam batin seseorang dari kebenaran Injil. Tidak mungkin Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan kalau tidak pernah masuk ayat firman Tuhan. Tidak mungkin. Apa yang diingatkan? Tidak mungkin kita sadar kalau kita tidak memiliki kebenaran. Jelas? Tidak mungkin. Duka cita ini adalah duka cita ilahi yang menciptakan, perhatikan ini, kondisi batin sangat membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Dan merasakan ketakutan jika terpisah dengan Allah. Itu duka cita yang benar. Itulah perasaan duka cita yang benar yang menghasilkan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa. Sangat berbahaya kalau orang merasa diri paling benar. Itu yang paling sulit. Roh Kudus sulit untuk jamah. Ya. Kesadaran bahwa persoalan dan masalah terbesar manusia adalah dosa. Bukan masalah jodoh. Jadi kalau Anda belum punya jodoh, jangan merasa ini persoalan paling besar, tidak usah lebay. Memang itulah pergumulan, tetapi dengar, persoalan manusia yang paling besar cuma satu, dosa. Kenapa? Karena dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dan persoalan yang paling besar, yang paling tragis, paling hebat adalah ketika manusia terpisah dengan Allah. Itulah sebabnya kesadaran akan Kristus harus terus dibangun sehingga begini. Yang kita butuhkan hanya Kristus. Dan yang paling jadi masalah kalau kita terpisah dari Kristus, itu masalah paling utama. Bukan karena kita tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya handphone. Karena kita belum punya pacar, belum punya istri, belum punya suami. Loh, itu bukan masalah besar. Itu bisa diselesaikan. Kalau Tuhan izinkan kita memiliki pasangan hidup, pasti Tuhan kasih. Tapi yang paling besar masalahnya adalah ketika seseorang terpisah dari Allah, yaitu dosa yang memisahkan kita dari Allah. Jadi harus di record your change DNA, change DNA yang salah selama ini telah men-setting bahwa masalah yang besar itu adalah ketika kita tidak punya pasangan hidup, ketika kita nggak punya uang. Itu masalah, tidak bisa disangkal. Tapi masalah paling besar, masalah yang paling utama adalah ketika seseorang hidup dalam dosa. Karena pasti terpisah dari Allah. Berikutnya, kesadaran yang menghasilkan penyesalan akan dosa-dosa yang telah diperbuat. Itulah duka cita rohani yang benar. Jadi ketika seorang merasa bahwa dia telah berbuat dosa dan dia menyesali. Itulah duka cita rohani. Tapi kalau dia tahu saya berbuat dosa, tapi tidak menyesal, itu bukan duka cita rohani. Duka cita rohani begini, orang yang sadar bahwa dia telah berbuat dosa dan menghasilkan penyesalan, dari penyesalan akan membuat seorang itu bertindak untuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki setiap pelanggaran dosanya, sehingga dia masuk kepada tahap pertobatan, yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Itu yang benar. Jadi duka cita rohani bukan cuma kondisi dan selesai. Ada dorongan untuk bertindak, meninggalkan setiap perbuatan dosa. Karena dia menyesali. Pasti orang yang menyesali akan memperbaiki kesalahannya. Jelas Bapak Ibu ya? Penyesalan disertai tindakan untuk berhenti berbuat dosa. Itu maksudnya. Dan melakukan kehendak Allah secara terus-menerus. Terus-menerus. Tidak boleh berhenti. Ya. Jangan kita cuma berhenti berbuat dosa tapi tidak melakukan kehendak Allah. Misalnya. Dulu Bapak Ibu mungkin mencuri misalnya. Anda mencuri, sering mencuri. Anda berhenti berbuat dosa. Belum selesai. Anda harus tidak sekedar berhenti mencuri
untuk membiayai hidup, untuk menghidupi dirimu dan keluargamu. Anda harus bekerja. Amin. Jelas? Itu berarti tindakan untuk memperbaiki diri. Jelas ya? Lanjut. Kesadaran ilahi bahwa tidak ada alasan duka cita yang dikehendaki Allah selain duka cita karena penyesalan akan dosa yang diperbuat dan menyebabkan terpisah dari Allah. Ini kesadaran yang harus dipertahankan. Tidak ada duka cita yang hebat yang dikehendaki oleh Allah selain duka cita karena menyesali akan dosa-dosa. Ya. Jadi harus direkam dulu dalam pikiran. Jangan kita berduka cita berlebihan kalau misalnya orang kita kasihi dipanggil Tuhan. Itu boleh, silakan berduka cita. Tapi jangan tenggelam dalam duka cita sampai 6 bulan, setahun, nggak bisa move on. Nggak boleh. Ya. Lanjut. Duka cita ini adalah duka cita rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada seseorang. Duka cita yang lahir dari kesadaran sebagai pendosa. Pendosa yang akan menjadi musuh Allah. Jadi ketika orang sadar dia adalah pendosa, dia adalah orang yang telah berbuat dosa, dan kalau dia tidak berubah akan menjadi musuh Allah, itulah duka cita rohani. Maka dengan segera dia akan bilang, saya harus mengakhiri jalan hidup yang salah ini. Amin. Saya harus mengakhiri semua jalan hidup yang bukan jalan Kristus. Saya harus mengakhiri setiap agenda-agenda hidup yang bukan agenda yang berhubungan dengan melakukan kehendak Allah. Tidak boleh dilanjutkan. Saya harus mengakhiri setiap aktivitas-aktivitas yang bukan sesuai kehendak Allah. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Ketika Anda hidup dalam dosa terus, Anda menyatu dengan iblis, pasti otomatis Anda akan menjadi musuh Allah. Dan ini sangat berbahaya kalau kita terus-menerus seperti itu. Yang berikutnya, kesadaran yang melahirkan kebahagiaan karena bersyukur atas karya salib Kristus yang telah memberikan penebusan dan pembebasan dari hukuman kekal. Ini kesadaran yang benar begini. Jadi orang yang berduka cita melahirkan kesadaran bahwa aku bersyukur Tuhan karena karya salibmu, aku ada sampai hari ini dan aku tidak mau terpisah dari Engkau Tuhan. Aku tidak mau menjadi orang yang tidak mensyukuri karya salib. Nah itu namanya duka cita rohani. Ya, karena dia tahu kalau dia tidak mensyukuri karya salib, kalau dia tidak meresponi karya salib dengan tanggung jawab, maka dia akan menjadi musuh Allah, dan pasti orang yang menjadi musuh Allah, orang ini akan berakhir dengan kehidupannya di bawah bersama para orang-orang yang melakukan dosa setiap hari dan digiring iblis untuk dibinasakan bersama-sama dalam kebinasaan kekal. Kasihan kalau sudah 10 tahun melayani, 15 tahun melayani, ternyata akhir hidupnya dibakar juga di neraka. Waduh, sayang sekali. Berikutnya, kesadaran yang menghasilkan duka cita. Penyesalan yang sangat mendalam karena telah berbuat dosa, yang menyakiti pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau tadi masih pelanggaran-pelanggaran yang seperti agama, ya norma-norma agama. Itu tidak boleh karena itu berdosa, maka itu tidak boleh. Tapi sekarang kesadaran sampai kepada begini. Kalau saya berbuat dosa, saya sedang menyakiti perasaan Tuhan. Nah itu sudah beda Bapak Ibu. Tuhan itu bukan agama, Tuhan itu bukan tulisan, Tuhan itu bukan terdiri dari hukum-hukum. Tuhan itu pribadi yang punya pikiran dan perasaan. Berarti orang yang sudah masuk ke level pengajaran-pengajaran Kristus harus sampai ke level begini. Sensitif dengan pikiran perasaan Tuhan. Dia sensitif. Kalau saya melakukan ini, saya memilih ini, hati Tuhan pasti disakiti. Mungkin bagi orang lain itu tidak masalah, tapi saya tahu Tuhan akan disakiti. Mungkin bagi manusia itu nggak ada masalah. Tidak mungkin merugikan orang lain, tapi itu menyakiti hati Tuhan. Harus sampai ke situ. Itu namanya duka cita rohani. Jadi kita itu harus berjuang untuk masuk sampai ke sensitivitas terhadap pikiran perasaan Tuhan. Sama dengan misalnya ya, suami istri. Pasangan suami istri ini, mungkin kalau dia punya suami melakukan misalnya ya, melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang sekitar. Tetapi bagi si istri itu menyakiti. Misalnya, ada kesepakatan. Kamu
kalau misalnya jalan di mall, tidak boleh kamu lebih dulu di depan. Harus jalan bersama-sama gandengan tangan. Bagi orang di sekitar ketika suami berjalan di depan, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dirugikan, betul? Jelas ya? Nggak ada orang yang tidak berhubungan dengan suami ini tidak dirugikan. Tapi bagi istri itu adalah menyakitkan. Kenapa? Dia melanggar kesepakatan. Itu maksud saya. Orang yang sudah memiliki duka cita rohani, orang ini sudah masuk ke level bahwa bagi orang lain kalau saya melakukan tindakan A, B, C, D itu tidak dikecewakan, tidak dirugikan. Tapi bagi Allah itu mungkin menyakitkan. Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya tidak boleh menyakiti pikiran dan perasaan Tuhan. Amin. Contoh misalnya ada komitmen kita pribadi dengan Tuhan. Orang lain nggak tahu dan orang lain tidak dirugikan kalau kita melanggar. Karena yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Halo? Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Lanjut ya. Duka cita ini adalah perasaan takut kehilangan dan terpisah dari Allah. Itu maksudnya. Jadi harus sampai ke situ. Bukan lagi begini. Kita tidak melakukan itu karena menurut hukum berdosa. Menurut hukum melanggar. Menurut hukum agama itu berdosa. Nah, itu umum. Dan levelnya terlalu rendah. Tapi orang yang sudah memiliki perasaan duka cita rohani, itu sampai kepada sensitivitas terhadap pikiran perasaan Allah. Harus sampai ke situ. Karena hidupnya hanya melayani pikiran perasaan Tuhan. Karena hidupnya hanya menyenangkan pikiran perasaan Tuhan. Kita harus sampai ke situ. Bukan lagi bisa membedakan mana benar, mana salah. Secara umum. Oh, itu terlalu gampang, terlalu mudah. Ya. Tapi kita harus sampai kepada begini. Saya tidak melakukan ini walaupun tidak merugikan orang. Tapi saya tahu ini menyakiti perasaan Tuhan. Wah, itu sudah betul-betul kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Dan kehidupan seperti ini yang harus kita perjuangkan. Yang berikutnya, karena manusia akan mengalami duka cita abadi jika terpisah dari Allah. Pasti akan mengalami duka cita rohani. Duka cita abadi ketika terpisah dari Allah. Kalau Anda tidak memiliki perasaan duka cita rohani, maka Anda akan memiliki perasaan atau duka cita abadi. Halo? Jelas? Harus saya ulang ya, supaya jika seseorang dalam hidupnya tidak memiliki perasaan duka cita rohani, duka cita ilahi, tidak sensitif dengan apa yang dilakukan yang menyakiti perasaan Tuhan dan bukan, maka orang ini akan berakhir dengan duka cita abadi. Jelas? Ini mengerti nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita selama hidup kita tidak memiliki duka cita rohani, yang dalam pengertian yang saya jelaskan tadi adalah seorang memiliki perasaan tidak mau terpisah dari Allah, berarti selama hidupnya dia hanya menyenangkan dan melayani perasaan Tuhan. Betul? Maka dia tidak mungkin memiliki duka cita abadi. Yang ada ketika dia pada waktu dia berakhir di hidupnya, maka dia akan memiliki sukacita abadi. Jelas? Tapi orang yang tidak memiliki duka cita rohani, maka berakhir hidupnya dia akan mengalami duka cita abadi. Pilihan di tangan saudara. Jadi duka cita rohani akan menghasilkan sukacita rohani. Maka Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita dalam konteks duka cita rohani, tidak mau terpisah dari Allah, berduka karena berdosa. Jelas ya? Nah, berarti kalau orang yang tidak memiliki duka cita rohani selama hidup, maka dia akan memiliki duka cita abadi. Jelas? Tapi orang yang punya duka cita rohani selama hidup, dia hanya mau menyenangkan perasaan Tuhan, dia tidak terikat dengan hal-hal bendawi, material, hal-hal yang fana, keinginan-keinginan dunia, dia tidak terikat. Karena dia hanya mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Maka pada waktu akhir hidupnya, dia akan mengalami yang namanya duka cita abadi. Jelas? Berikutnya, inilah duka cita yang benar yang dikehendaki Allah. Jadi kita berduka cita karena kita berbuat dosa, karena kesadaran akan dosa. Karena kita tahu bahwa dosa ini yang diselesaikan oleh Allah, oleh Kristus. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Dan ini bukan hal yang murah. Jangan sampai kita bikin murahan. Oh, karena keselamatan itu kan anugerah, Pak, grace. Semua itu karena kasih karunia. Betul.
Keselamatan diberikan Kristus cuma-cuma, tapi ingat, kita menerimanya dan mengerjakannya dengan tanggung jawab. Amin. Sekali lagi saya sampaikan. Keselamatan dikerjakan Yesus dan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, gratis. Tapi kita harus mengerjakan dengan tanggung jawab. Jelas ya? Berikut. Makna berbahagia dan berduka cita yang kedua. Tadi yang pertama sudah. Berduka cita karena kesadaran akan dosa. Manusia berdosa. Sekarang, yang kedua adalah berduka cita karena masih banyak orang yang masih hidup dalam dosa. Banyak manusia yang hidup dalam dosa, Bapak Ibu. Banyak sekali. Waduh. Maka kita harus betul-betul memiliki duka cita rohani untuk betul-betul merasakan apa yang menjadi perasaan Tuhan. Orang yang mengalami duka cita rohani, dia akan mampu merasakan apa yang menjadi perasaan Tuhan. Dia akan berduka seperti yang Tuhan berduka. Tuhan berduka ketika orang itu tidak mau bertobat, betul? Tuhan berduka ketika masih banyak orang berdosa. Tuhan berduka ketika banyak orang tidak mengerti kebenaran, memilih untuk berbuat jahat. Itu duka cita Tuhan seperti itu. Ya. Makanya saya mau ajar Bapak Ibu nyanyi lagu ini. Lagu Bapak Era Susabdono yang baru, ya. Kita itu harus merasakan perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan sedih, itu kita harus sedih. Jangan Tuhan tidak sedih, kita sedih. Apa yang Tuhan senang, ya kita harus senang. Itu maksudnya, itu namanya orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang melayani perasaan Tuhan. Orang yang menyatu dengan hati Tuhan. Jangan Tuhan sedih, Anda tertawa. Tuhan senang, Anda bersedih. Lah nggak nyambung. Harusnya perasaan kita frekuensinya sama dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan Tuhan sedih, itulah yang menyebabkan kita sedih. Amin. Apa yang menyebabkan Tuhan berduka, itulah yang menyebabkan kita berduka. Sama. Apa yang Tuhan menyebabkan Tuhan berduka? Ketika banyak orang hidup dalam dosa. Harus seperti itu kita memiliki perasaan yang sama. Coba, Pak Wila. Bapak, ayo. Ini lagu saya senang ini Bapak Ibu. Mantap ini lagu ini. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Ya Bapa, jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, tolonglah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Tanya sekali lagi, Bapak. Bapa, tolong aku. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku
mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang, akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Katakan, banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang, akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, Tuhan. Jadikan aku alat-Mu, ya Bapa. Selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Katakan, banyak jiwa, banyak jiwa yang terhilang, akan binasa, ya Bapa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup-Mu. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup-Mu. Waduh, masih banyak jiwa yang terhilang, Bapak Ibu. Setiap hari banyak orang yang mati di dalam dosa mereka. Banyak orang yang telah berakhir nafas mereka, tapi mereka tanpa hidup dalam kehendak Allah. Banyak anak-anak yang terikat narkoba dan mati sebelum mereka bertobat. Anda bayangkan, coba itu. Anda bayangkan kalau itu adalah anakmu, kalau itu adalah adikmu, kalau itu adalah orang tuamu, kalau itu adalah saudaramu. Waduh, dunia sedang mengalami masa kegelapan. Dan seharusnya kita bersedih, kita berduka, bukan karena kita kehilangan handphone, bukan karena kehilangan uang, bukan karena diputusin pacar. Terlalu lebay kalau kita menangis 7 hari 7 malam karena diputusin pacar. Aduh, apalagi yang putusin kita itu orang gak kerja, tiap hari cuma mabok sana sini jalan. Tapi Pak, saya sudah terlanjur cinta sama dia, Pak.
Makan tuh cinta. Makan dia punya malas, makan dia punya mabuk. Banyak orang bodoh, anak-anak muda banyak yang bodoh hari ini. Pacaran dengan yang laki-laki yang tidak punya pekerjaan, cuma mabok, minum rokok, hisap rokok dan segala macam. Kerjanya cuma itu, main game, nonton video, nonton film. Kalau sudah punya kerjaan pun boros, pesta pora terus. Terus perempuan ini cinta banget lagi. Aduh. Dan yang lebih parah hari ini, kita sudah sulit membedakan mana laki beneran, laki sejati, dan laki-laki. Dan laki setengah laki. Kita sudah sulit bedakan mana yang perempuan benar dan mana yang setengah perempuan, setengah laki. Waduh, mengerikan. Makin gelap, makin jahat. Dan banyak orang yang hidup dalam dosa. Itu yang harus menjadi duka cita kita. Bukan duka cita karena kepentingan diri sendiri. Itu bukan duka cita yang Alkitab maksudkan, bukan. Kita harus berduka cita karena masih banyak orang yang berdosa, yang belum bertobat. Bersedih dan berduka cita karena banyak orang yang terikat dengan kejahatan dan dosa. Kemarin saya sampaikan, fakta-fakta anak muda kita itu terikat dengan berbagai macam hal. Baik pornografi, narkoba, LGBT, dan segala macam. Ini zaman sudah kembali kepada zaman Sodom dan Gomora. Orang tua tidak boleh anggap ini zaman biasa. Ini zaman gelap. Efesus pasal 5 ayat 15-16. Itu jelas. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan asumsi, tapi fakta. Hari ini jahat. Yang normal dibilang tidak normal. Yang justru yang tidak normal dibilang normal sekarang. Halo? Yang laki pengen jadi setengah laki. Yang perempuan jadi pengen setengah perempuan. Coba Anda bayangkan kalau itu anakmu. Ini masa gelap. Yang lebih parah kalau pemimpin gereja mendukung gerakan-gerakan ini. Gerakan penyimpangan seksual didukung oleh pemimpin gereja. Mengerikan. Ini berarti sudah zaman yang sangat gelap. Anak muda sudah kehilangan figur, kehilangan model. Kehilangan yang benar yang mana ini? Pribadi yang benar yang mana? Pribadi yang masih bertahankan kebenaran yang mana? Pribadi yang masih bertahan kesucian hidup yang mana? Semua serba kompromi, semua serba boleh. Kita harus berani berdiri dalam kebenaran. Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Amin. Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah membenci dosa dan termasuk perbuatan dosa. Jelas. Tuhan tidak mengkompromi perbuatan dosa kita. Tapi Tuhan mengasihi pribadi kita. Maka ingat baik-baik kalau Anda yang terikat dengan narkoba hari ini, cepat bertobat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau ada mungkin keluargamu, saudaramu yang terikat dengan narkoba, buru-buru bilang cepat bertobat. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kapan sih bisa kita mati? Kemarin saya diceritain sama Bapak Lamek ya. Napnome. Ternyata pengawas, ada teman pengawas Bapak Lamek berjanji untuk mengunjungi Bapak Lamek. Itu Pak Lamek ini pelayan di pendeta di tempat di gereja kami. Mau kunjungi. Misalnya mau kunjungi besok, lusa. Ternyata mati. Besoknya atau hari ini ya? Artinya besoknya mati ya. Besoknya mati Bapak Ibu. Lagi sehat-sehat. Bayangkan masih umur 50 lebih. Nggak ada yang tahu. Ada anak-anak mati kita lihat kan. Kematian itu tidak ada syarat usia, syarat kesehatan, syarat tempat. Nggak ada. Siapa saja. Bukan harus karena COVID. Di kamar mandi jalan bisa jatuh. Ya pengawas itu kan mati karena jatuh di kamar mandi. Harus persiapkan diri dengan baik. Kita harus betul-betul memastikan bahwa duka cita kita itu cuma karena kalau kita terpisah dengan Allah. Itu aja. Itu yang benar. Kalau kita menyakiti hati Allah, itu duka cita. Yang pantas kita berduka cita. Itu baru benar. Ya. Nggak boleh kita berduka cita karena kasihani diri. Apalagi yang memposting penderitaan di Facebook supaya orang berbelas kasih. Aduh kasihan. Kita ini bukan orang pencari belas kasih manusia. Kita pencari belas kasihan Allah. Amin. Bersedih dan berduka cita karena banyak
Orang yang tidak hidup dalam kebenaran, itu duka cita yang benar. Karena banyak keluarga kita yang tidak hidup dalam kebenaran, itu duka cita yang benar. Banyak, mungkin kita punya papa, kita punya mama, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya saudara, kita punya opa, oma, kita punya tetangga, kita punya sahabat. Masih hidup di dalam dosa, dalam kejahatan. Itu yang pantas kita jadikan sebagai duka cita kita. Kenapa? Dengar baik, kalau orang sudah mati sebelum bertobat, nanti kebinasannya itu bukan setahun 2 tahun, selama-lamanya Bapak Ibu. Tiada akhir. Aduh. Maka kita harus betul-betul memperbaiki diri. Harus kita berduka cita. Apa yang kita duka cita, itulah yang Tuhan, yang buat Tuhan berduka cita. Apa yang Tuhan senang, itu yang kita senang. Dan hari ini kita memahami perasaan Tuhan apa sih? Perasaan Tuhan, hati Tuhan pengen semua orang diselamatkan, amin. Berarti hati Tuhan akan berduka cita ketika banyak orang masih hidup dalam dosa. Dan itulah duka cita kita yang seharusnya. Kita pikirkan apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang kita harus inginkan dalam hidup. Kita harus menginginkan jiwa-jiwa banyak yang harus selamatkan. Maka saya senang lagu ini. Saya senang lagu ini. Saya berapa doa-doa pagi saya nyanyi refnya terus. Waduh, ini lagu bagus sekali. Dan membuat saya itu bergelora lagi. Itulah duka cita yang benar. Dan duka cita yang benar akan menghasilkan sukacita abadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan inilah aku, ya Bapa, utuslah. Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Katakan, banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka, ya Bapa. Tuhan inilah aku, ya Bapa. Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Katakan lebih sungguh lagi, banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa, ya Bapa. Jadikan aku alat-Mu, ya Tuhan, selamatkan mereka. Tuhan inilah aku, ya Bapa, utuslah aku. Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Bapa, dalam nama Yesus,
Kami ingin di sisa hari-hari kami, di tengah kami sedang menyelesaikan perjalanan usia hidup kami, kami mau terus bangun kesadaran kami bahwa tidak ada duka cita yang berkenan di hadapan Allah selain kami berduka cita atas dosa-dosa kami. Kami berduka cita karena banyak orang yang hidup dalam dosa. Kami berduka cita kalau kami terpisah dari Allah. Tolong sadarkan terus kami, Roh Kudus. Dan biar Tuhan pakai sekolah Kristen generasi unggul untuk menjadi alat berkat memenangkan jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kegelapan abadi. Pakailah para pimpinan sekolah, para mentor, orang tua dan siswa untuk menyelamatkan generasi ini bagi Kristus. Karena untuk itulah Engkau manggil kami. Untuk itulah sekolah generasi unggul Nusantara berdiri di negeri ini untuk mendidik dan menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Mendidik untuk menyelamatkan jiwa bagi Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pendewasaan, hikmat, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Dan Bapak Ibu jangan lupa like, share, dan komen. Bunyikan loncengnya. Dan tolong subscribe. Jangan lupa. Dan bagikan kepada minimal 10 orang. Dan supaya bisa meningkatkan kualitas streaming kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Yesus, Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
Yesus kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu melayani-Mu. Ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu. Ku mau selalu lakukan kehendak-Mu. Ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidup.